Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Shalom. 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 Tak lupa juga kami menyapa oma-oma di lantai 1. Shalom oma-oma. Shalom. Puji Tuhan, oleh rahmat Kristus dan penebusannya di atas kayu salib, makanya kita bisa sampai hari ini. Kalau bukan anugerah Tuhan yang mempertahankan dan yang melayakkan hidup kita untuk datang kepada Allah Bapa, sia-sialah semua usaha kita. Maka dari itu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepadanya, untuk tidak datang menyembah Dia yang telah membuka tabir agar kita bisa bertemu dengan Allah Bapa. Dialah Yesus Kristus yang kita tinggikan. Dialah imam besar yang maha agung. Dialah pemilik hidup kita. Mari sedang jemaat Tuhan, kita datang kepadanya. Kita rayakan kasih-Nya, kemenangan yang sudah Dia berikan bagi kita. Sujud di depan tahta-Mu, sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Mari berkata, Engkau Tuhan ku tinggikan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Dialah Raja mulia, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, selamatkan jiwaku, selamatkan jiwaku. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Oh, sujud di depan tahta-Mu, sujud di depan tahta-Mu, taklukkan hidup kami Tuhan, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu, dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Oh,
Bersyukur kepadanya. Dialah Raja yang datang untuk menyelamatkan kita. Mari sujud di depan tahtanya. Sujud di depan tahtamu, taklukkan seluruh kepadanya, katakan, Engkau Tuhan ku tinggikan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang. Amin. Yesus Kristus, yes Lord, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Jiwaku memuja Engkau Tuhan. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan.
kekal sempurna kuasa-Mu, agungan karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Mari kita bersyukur kepada-Nya. Dia yang telah menyelamatkan kita, Dia yang telah berkorban bagi kita, Dia yang telah menanggung dosa kita. Mari kita bersyukur kepada-Nya. Oh, Dia yang telah rela memberikan kasih-Mu. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu ya Allah. Terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terpujilah nama. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Engkau ya Allah kami, yang telah menjadi manusia, yang berkorban untuk menebus kami, yang mencari kami yang hilang. Kami bersyukur jika oleh karena penebusan-Mu dan kematian-Mu di atas kayu salib, kami dimenangkan dari maut. Kami sekarang menjadi milik Allah. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar, yang melampaui segala dosa kami. Kami bersuka cita, kami bersorak-sorak, merayakan kemenangan-Mu di atas kayu salib. Dan kemenangan itu juga Tuhan yang telah mengubahkan hidup kami. Dan kiranya itu boleh menjadi kesaksian kami. Kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi terang di luar sana. Sekarang ya Tuhan, saatnya kami mau meninggikan Engkau, merayakan kasih-Mu. Bertahtalah di atas pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami membuka ibadah kami. Haleluya. Amin. Selamat Hari Paskah. Masih sepi ya. Selamat Hari Paskah. Selamat Hari Paskah. Haleluya. Kristuslah yang memberikan kita sukacita. Amin. Amin. Karena kebangkitannya kita hidup. Karena kebangkitannya kita dibebaskan. Dan karena kebangkitannya kita dipulihkan. Mari kita rayakan kasih-Nya yang besar itu. Imanku menyatakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Yes. Dengan imanku ku percaya padamu. Dialah Yesus, Dialah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Surga bumi menyatakan kebesaran-Mu, oh Tuhan, di hidupku. Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit, selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya, ku menyatakan Dia bangkit, bebaskanku. Dia bangkit
berkuasa. Haleluya, katakan Dia bangkit bebaskanku, Dia bangkit pulihkanku, Dia bangkit untuk selamanya. Haleluya, puji namanya. Haleluya, puji namanya. Haleluya, puji namanya. Dialah Tuhan yang sudah memberikan kita kemenangan. Bagi Dialah segala sorak-sorai. Mari kita akan terus rayakan kasih-Nya. Sama-sama kita akan katakan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya. Sungguh Dia perlindungan dan pengharapan, dan pengharapan. Bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan nama-Nya yang berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan nama-Nya, Dia selamatkan jiwa kita. Sungguh satu-satunya Dia penebus, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Katakan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan, Dia perlindungan dan pengharapan, Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Sungguh hanya satu-satunya juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Bagi kita semua yang percaya kepadanya, kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita disara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan memberikan persembahan kita, persembahan untuk pelayan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di atas kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan untuk setiap pemeliharaan-Mu bagi kami. Ajar kami untuk senantiasa menyadari bahwa hidup kami adalah milik-Mu. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami daripada Tuhan. Penderitaan atau apapun, kekurangan sekalipun, jika kami hari ini baik-baik saja, semua karena anugerah Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami mau datang kepadamu,
membawa persembahan kami sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan dan menerima persembahan kami. Dan persembahan ini boleh kami pergunakan untuk mengembangkan diri kami, untuk mengembangkan pelayanan kami di tempat ini. Terpujilah Tuhan, terimalah persembahan kami. Kami memberi dalam nama Yesus. Amin. Sidang jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Sambil kita memuji Tuhan, ku naikkan syukurku. Kita bisa diselamatkan, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita yang mampu, tapi karena kasih-Nya itulah yang rela menjumpai setiap kita. Sedang jemaat Tuhan, marilah kita bersiap diri untuk mendengarkan firman-Nya. Sebagai pertanyaan renungan bagi kita, ketika kita mendapati bahwa Kristus, atau kita mendengar bahwa Kristus telah mati bagi kita dan Dia telah merelakan segala-galanya, pertanyaannya bagi kita adalah, apa yang menjadi kesenangan kita saat ini? Apakah betul bahwa Dia adalah kesenangan kita? Apakah betul bahwa Dia adalah tujuan kita? Atau yang lain? Jika kita masih menemukan bahwa di dalam hati kita ada yang lain, ada harta dunia ini, atau keinginan yang lain, dan bukan Dia, mari sekali lagi kita bawa hidup kita kepadanya, merenungkan kasih-Nya yang besar bagi kita. Lagu berikut ini adalah Bersukakan penebusku, Dialah harta hasrat jiwaku, puas yang sempurna hanyalah di dalam Kristus. Maka dari itu, mari kita merenungkan kasih-Nya kembali.
puas yang sempurna dalam Kristus. Amin ya Tuhan. Tiada yang lain selain Kristus saja yang mampu mengisi seluruh hati kita. Seperti gunung cepat sinar, dunia tawarkannya fana, hidup kekal bangkit kita disalib, akan banggakan kuatku dan semua keterbatasanku. Ku berpegang karena Kristus disalib. Bersukakan penebusku, dialah harta hasrat jiwaku. Percaya hanya padanya, puas yang sempurna dalam Kristus. Dan firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Ada makna yang harus kita sadari, yaitu harga dan kehinaan kita tanpa Kristus. Tapi semuanya itu telah Kristus lunasi di atas kayu salib. Dialah satu-satunya sukacita kita. Dua makna ku sadari, dua makna ku sadari, harga dan kehinaanku, lunas diriku ditebus disalib. Dua makna ku sadari, harga dan kehinaanku, lunas diriku ditebus disalib. Bersukakan penebusku, dialah harta hasrat jiwaku. Percaya hanya padanya, puas yang sempurna dalam Kristus. Bersukakan penebusku, dialah harta hasrat jiwaku. Percaya hanya padanya, puas yang sempurna dalam Kristus. Saya mengundang sidang jemaat Tuhan, setiap kita mengatakan bersukakan penebusku. Bersukakan penebusku, dialah harta hasrat jiwaku. Di tempat ini ya Tuhan, percaya kami meninggikan padanya, puas yang sempurna dalam Kristus. Lagi katakan, bersukakan penebusku, dialah harta hasrat jiwaku. Percaya hanya padanya, puas yang sempurna dalam Kristus. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk menyambut firman-Nya. Ya Allah, ampunilah kami jika sekiranya di dalam hati kami ada berhala-berhala yang lain dan bukan pada Kristus. Ampuni kami ya Tuhan. Jika Engkau mendapati kami, jika kami masih mementingkan diri kami sendiri, tapi bukan pada kepentingan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang telah menyelamatkan kami.
Dan ajarlah kami terus untuk kami belajar hidup pada kebenaran-Mu, pada kesukaan-Mu ya Tuhan, pada apa yang menjadi kesenangan-Mu. Dan biarlah pujian ini menjadi iman kami, bahwa Engkaulah kesukaan kami, Engkaulah yang sanggup memuaskan hati kami. Tiada yang lain ya Tuhan. Kami rindu Engkau berfirman bagi kami, dan Engkau berkata-kata kepada kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami isi hati-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong setiap kami untuk memahami firman-Mu, dan menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu bagi kami. Kiranya Roh Kudus bekerja di antara kami melampaui kata-kata hamba-Mu, dan kami diubahkan, dan kami boleh berjumpa dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan biarlah Injil itu diperdengarkan sejelas mungkin di antara kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sedang jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan shalom untuk kita semua. Selamat Hari Paskah. Ya, ini adalah minggu terakhir untuk bulan Paskah. Di bulan April ini kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesehatan dan kekuatan. Amin saudara. Ya. Mari kita akan menutup bulan Paskah ini dengan ayat yang seringkali dibacakan di dalam gereja ketika hari Paskah. Kita membaca dalam kitab Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Filipi pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Kita baca 4 ayat ini secara bergantian, saya baca ayat 10, jemaat membaca ayat 11 dan seterusnya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jemaat, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yang membaca Alkitab dan mendengar mengatakan amin. Amin untuk firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya ingin berbicara tentang kehendak diri yang dikehendaki oleh Tuhan. Satu-satunya keinginan manusia yang diizinkan oleh Tuhan. Satu-satunya yang saya perhatikan kehendak dari manusia yang berdosa ini, tapi dikehendaki oleh Allah. Kalau saya coba mencari daftarnya ya, dari semua wawancara, saya catat di sini di dalam ini ya, sumber yang saya ambil ini saya tulis supaya enggak hoax gitu ya. Ya, di sini sumber ini saya ambil dari budaya yang populer yang ada di media sosial. Itu dikumpulkan oleh algoritma artificial intelligence. Lalu dari sisi psikologi kebutuhan manusia,
dari survei dan polling online, dari pengalaman konseling dan komunikasi yang terpublikasi, maka saya coba cari tahu apa kira-kira yang paling diinginkan oleh manusia. Dan kita tahu keinginan manusia itu ketika dia berulang tahun, itu paling keinginan yang paling hakiki biasanya kalau waktu ulang tahun itu. Makanya sebelum tiup lilin disebut make a wish. Yang mbah-mbah amin aja ya. Ya. Make a wish itu buatlah harapanmu, keinginanmu apa di ulang tahunmu kali ini. Nah, maka daftarnya adalah ini, Saudara. Ada 7 besar daftar keinginan orang ketika mau ulang tahun. Saya kira di antara kita juga ada, pasti mewakili ini. Yang pertama adalah ingin hadiah dan pengennya itu uang tunai nomor 1. Betul ya? Betul ya? Walaupun istri kita, ibu-ibu, wanita-wanita itu suka bunga, tapi lebih suka dia bunga uang daripada bunga yang ini. Bunga yang hidup itu senang juga sih mereka, tapi pasti lebih senang kalau kita kasih bunga hepeng, bunga uang, doi. Ya betul ya, kita paling suka. Yang kedua, dia pengen gadget yang baru, handphone yang baru, apalagi anak-anak zaman sekarang. Laptop kalau dia anak kuliahan. Nah yang ketiga, pengen kendaraan. Oh senang sekali ya pas kita ulang tahun gitu, dibuka pitanya besar gitu ya, tiba-tiba ternyata adalah replika sepeda motor. Ya gambar-gambar sepeda motor gitu ya. Nah yang kedua adalah dia pengen punya pengalaman liburan ke luar negeri, tinggal di villa 1 minggu gitu ya, lalu menikmati mainan, musik dan sebagainya. Kesehatan, dia pengen, berarti ini orang luar negeri yang paling banyak, dia pengen punya kartu anggota gym, olahraga itu, ya gym, nge-gym gitu ya. Pengen operasi katarak, oh bukan, operasi plastik, dia pengen itu, hidungnya yang pendek dipanjang, yang terlalu panjang dipendekin. Iya betul. Pipi yang sudah tembem ditirusin. Orang yang tirus pipinya kayak saya ini pengen ditembem sakarepmu lah. Ada juga yang pengen reuni dengan teman-temannya waktu ulang tahun itu, pengen ketemu gitu ya, sambil barbekyuan. Ya. Gak ada yang bisa dibakar, apapun pokoknya dibakar gitu ya. Hobi, dia pengen alat musik, perlengkapan melukis, koleksi, fotografi dan sebagainya. Nah inilah kebutuhan. Dan yang saya heran, ada juga hal yang rohani. Ada hal yang rohani yang saya kasih warna agak merah. Dia yang berhubungan dengan hal yang rohani, yang dia minta ini, doakan panjang umur. Padahal orang ulang tahun itu pendek kan berkurang umurnya. Iya kan, jatah kita 70 tambah 1 berarti berkurang kurang 1. Tapi didoakan, katanya didoakanlah. Pengen bahagia keluarga, marowah, barokah dan samawah. Apa? Saya yang kurang paham bahasa Arab ini. Dan mawabah. Mawabah. Penyakit. Oh, Pak Yeb tahu ya. Nah, ini kesenangan-kesenangan ini. Saya tidak menemukan di dalam daftar ini ada orang yang menginginkan dalam hidupnya, aku pengen mengenal Yesus. Itu sebabnya kalau saya mendoakan orang yang berulang tahun, biasanya yang saya doakan apa? Tuhan berikan kedewasaan rohani, semakin mengasihi Tuhan. Ini tidak salah. Tetapi ada satu yang terlupa dari hidup kita ini.
Padahal hidup kita ini adalah miliknya Tuhan. Kita ini adalah kepunyaan dari Tuhan. Ada satu hal yang kita lupakan. Kita ingin mengenal Yesus, kita ingin mengenal Tuhan. Waktu ulang tahun itu akan sangat baik kalau saudara berdoa, Tuhan tolong saya supaya tahun depan ini saya lebih mencintai Tuhan. Saya lebih setia kepada Tuhan. Saya lebih mengenal Kristus Yesus Tuhan yang mengasihi hidup saya. Amin saudara. Rasul Paulus mengungkapkan ini dalam tulisannya. Jujur saja saudara, saya harus mengatakan mempersiapkan firman Allah ini, saya terharunya nggak habis-habis. Kalau saya bilang menangis nanti air mata saya kan jarang, laki-laki jarang air matanya. Mau saya bikin juga sih ambil air teh, es teh gitu, taruh. Tapi terharu benar saya bilang Tuhan ampuni saya. Karena tidak ada keinginan-keinginan yang seperti ini muncul dalam diri kita. Apalagi kalau sudah pas waktu liburan, sederetan daftar keinginan-keinginan kita buat. Dan tidak ada keinginan untuk mengenal Tuhan. Rasul Paulus mencatat pada ayat yang ke-10, yang ku kehendaki ialah, tolong jemaat baca ayat 10 itu. Ayat 10 itu dibuka dengan kalimat yang luar biasa dari hamba Tuhan ini. Mari kita baca sama-sama bagian itu saja. 1, 2, ya. Yang ku kehendaki ialah apa? Mengenal Dia. Mengenal Yesus. Biarlah ini Tuhan jadi doa kami sidang jemaat ini. My desire, kerinduanku, keinginanku yang paling aku inginkan sekarang ini adalah mengenal Yesus Tuhan. Saudara tahu enggak ketika surat Filipi ini ditulis, Paulus nulisnya di mana? Anak-anak muda bisa langsung cek di AI atau di internet, langsung cek. Paulus menulis surat Filipi ini di mana? Dia menulisnya ketika di penjara dan menanti eksekusi, dipancung lehernya di kota Roma. Apa kira-kira yang paling diinginkan orang yang sedang jadi terdakwa, saudara? Ayo. Apa yang paling diinginkan orang kalau lagi terdakwa? Minta dibebaskan. Minimal minta keringanan, jangan hukuman mati, Kaisar. Minimal orang yang menulis surat kepada keluarganya atau kepada jemaatnya, minimal dia bilang, kirimkanlah kasur yang lumayan. Aku ini tidur gak nyaman, betul ya? Pantas enggak? Boleh enggak gitu? Sangat boleh. Sangat mungkin. Dan itu pantas dilakukan. Tapi ajaibnya hati saya mengucap syukur. Dia tuliskan suratnya ini kepada jemaat, bukan surat merengek-rengek. Bukan surat yang berisi permintaan diperhatikan. Tetapi dia mengatakan kepada jemaat di Filipi, yang aku kehendaki sekarang ini. Kamu jangan berdoa untuk kebebasanku. Kamu jangan berdoa untuk keringanan hukumanku. Tapi yang paling kuinginkan adalah mengenal Dia. Saya bertanya-tanya, ada apa dengan ini? Tentu kita harus bertanya, saudara. Karena yang normal itu adalah orang yang dalam sakit penyakit minta keinginannya disembuhkan. Orang yang lapar minta diberi makanan. Tapi ini aneh, orang yang sedang di dalam tahanan yang dia inginkan mengenal Yesus. Pasti ada satu rahasia, pasti ada sesuatu yang sangat penting di dalam kalimat ini. Maka saya perhatikan, oh terima kasih kepada Tuhan. Ayat 12 menjawab keingintahuan saya. Ayat yang ke-12 memberikan kita pengertian. Inilah yang membuat seseorang jadi anti mainstream. Inilah yang membuat seseorang berbeda dari orang biasanya. Orang yang susah minta dihiburkan. Orang yang miskin minta diberkati. Tapi orang yang dalam keadaan susah kali ini, orang yang dalam keadaan pergumulan berat, dia ingin mengenal Tuhan. Ini yang disebut dengan berbeda dari orang lain.
Kalau kita ingin memiliki kepribadian dan kemampuan kesanggupan seperti yang dialami oleh Paulus ini, kita harus mengerti ini. Dia manusia biasa. Saya yakin dia makan karbohidrat yang sama dengan kita. Walaupun kita makan nasi, dia makan roti. Tapi sama. Mengapa dia bisa? Kita tidak bisa. Mengapa ketika kita hidup dalam pergumulan, kita down, kita jatuh? Karena kita sama rupanya seperti orang lain yang tidak punya Tuhan. Ayat yang ke-12 dia katakan demikian. Ayat yang ke-12 mari ditampilkan, kita baca bersama-sama. Inilah yang membuat dia ingin mengenal Tuhan itu. Dalam penderitaannya, inilah yang membuat dia menghiraukan dalam tanda petik segala pergumulannya. Dan dia pergi kepada satu pemikiran yang ajaib. Itu karena ayat 12 ini. Kita baca sama-sama. 2, ya. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Ya. Melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena apa? Karena aku pun telah ditangkap oleh Karena Kristus aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Wow. Saya menemukan titik balik dari kehidupan Paulus yang sedang dalam keadaan susah ini. Tetapi bisa melahirkan satu tulisan dan perkataan yang tidak pernah ditemukan di dunia ini. Yang paling kuinginkan adalah mengenal Yesus. Saya cari tahu apa yang membuat orang ini sampai bisa sehebat ini. Apakah dia dilahirkan ajaib? Ternyata tidak. Ternyata yang terjadi dalam hidupnya adalah Paulus mengenal Yesus yang telah menangkapnya. Perhatikan baik-baik. Dia ingin semakin mengenal Yesus yang bagaimana? Yesus yang berjalan di atas air? Bukan. Yesus yang menjadikan 5 roti 2 ikan menjadi makanan yang begitu banyak untuk 5.000 orang? Tidak. Dia yang merubah air menjadi anggur? Bukan. Yang mana? Aku ingin mengenal dia. Yesus yang telah menangkap aku. Kapan peristiwa itu terjadi? Paulus ini ditangkap oleh Yesus di pintu gerbang Damsyik. Itu 34 tahun yang lalu. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Aku telah ditangkapnya. Saya coba cek kapan dia ditangkap. Itu adalah sebuah memori 34 tahun yang lalu. Maka ini sangat penting sekali jemaat. Yang bisa membuat kita menjadi orang yang luar biasa dalam mengikut Tuhan. Dibanting tapi melenting, dihambat tapi merambat, dicegah tapi menerobos. Apa yang bisa membuatnya? Mengapa orang Kristen itu tak terhentikan? Karena ini. Kamu harus mengenal Yesus yang pernah menangkapmu. Kalau dalam pencarianmu kamu hanya ingin mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, maka engkau akan menjadi orang yang sangat rapuh. Jangankan masalah besar, kadangkala hanya persoalan kecil bisa menghancurkan hidupmu. Disitulah diuji keimanan kita. Tetapi saya bersyukur mendapatkan rahasia ini. Oh Tuhan, aku mau selalu mengenang peristiwa itu. Sehingga ketika kita mengalami kesulitan, mengalami pergumulan, kita harus selalu mengingat pertemuan itu. Ini sudah yang keberapa kali saya berkhotbah di jemaat ini. Karena ini adalah rahasia kehidupan. Kamu harus punya pengalaman bertemu dengan Yesus Kristus. Akan menjadi sia-sia menjadi orang Kristen ini kalau kita tidak pernah punya pengalaman itu. Dan pengalaman itu disebutkan Rasul Paulus, aku telah ditangkap oleh Yesus. Itu yang membuat dia menuliskan surat Filipi ini dalam kondisi tangan yang diborgol, kaki yang diborgol, mesti agak longgar. Dia menulisnya dengan sukacita. Yang paling kuinginkan sekarang ini adalah mengenal dia. Lalu nanti
pasal 2, pasal yang keempat, dia katakan kepada Filipi, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Wow. Orang yang sedang dalam keadaan di penjara perlu dihiburkan, perlu dikuatkan, bisa menghiburkan jemaat yang sedang bebas, yang sedang senang, yang sedang tidak terbelenggu. Ini ajaib. Ini rahasia kehidupan yang membuat kita tidak bisa dicegah, tidak bisa dihentikan oleh apapun. Dia mengingat, dahulu 34 tahun yang lalu aku ditangkap Tuhan. Ketika saya menemukan pemahaman ini, lalu saya coba mencari tahu apa makna kata ditangkap di sini. Ada apa ketika Tuhan menangkap dia, itu ada apa? Kalau saudara pengen tahu peristiwa itu, boleh cek Kisah Rasul pasal yang ke-9. Paulus bertemu atau ditemukan oleh Tuhan dengan cahaya yang menyilaukan sehingga matanya buta. Lalu dia bilang, siapakah engkau? Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Ketika saya melihat catatan Paulus ini, aku telah ditangkap oleh Kristus. Itu maksudnya dalam bahasa Yunani adalah, aku diambil, aku dipungutnya, make one's own, dijadikan menjadi miliknya. Biasanya orang ditangkap itu kan DPO ya, betul enggak? Daftar pencarian orang. Lalu ditangkap. Kalau orang ini sudah ditangkap, karena Paulus memang kan menganiaya jemaat, membunuh Stefanus di hadapan matanya. Sekarang dia ke Damsyik untuk menangkapi orang Kristen. DPO-nya surga ini orang. Betul enggak? Oh, ini daftar pencarian orang nomor 1 waktu itu Paulus ini di surga. Sehingga bukan malaikat yang datang, tapi Yesus sendiri yang turun. Padahal Yesus sudah naik ke surga berapa tahun yang lalu? Berapa hari yang lalu, kejadian 34 tahun yang lalu. Yesus sudah naik ke surga, baru Stefanus dibunuh itu. Turun lagi dia dalam bentuk penampakan di kota Damsyik. Kenapa? Orang ini DPO-nya surga. Harusnya ketika orang ini ditangkap, telinganya dipisahkan dari kepalanya, giginya dicopoti satu-satu, ususnya diuraikan, dibuang, dimakan anjing. Betul saudara? Ini DPO nomor 1. Tapi saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Bahasa Yunani, dia telah menangkap aku, ditambahkan pengertian yang baru. Aku menangkapmu menjadi milikku. Itulah saudara dan saya yang hidupnya liar. Itulah hidup kita yang tadinya tidak bermanfaat, yang harusnya dibinasakan, harusnya dihakimi masa kalau ketangkap. Kalau ketangkap harusnya diburu, dimanfaatkan untuk mencari keuntungan kalau itu hewan. Harusnya kalau kita ditangkap, harusnya kita dipermalukan. Tapi saya berterima kasih kepada Tuhan. Engkau yang telah menangkap hidupku ya Tuhan. 20 tahun yang lalu. Engkau jadikan, engkau panggil menjadi hamba Tuhan. Maka aku tidak mungkin, Paulus mengatakan, aku tidak mungkin mengabaikan penglihatan itu. Aku tidak mungkin bisa melupakan penglihatan itu. Aku tidak mungkin bisa melupakan pengalaman itu. Itulah yang membuat kita mampu menghadapi pergumulan-pergumulan hidup seberat apapun. Amin saudara. Kalau saudara hanya mendengarkan khotbah di gereja, saudara anak Tuhan kita punya kuasa, kita mampu menghadapi persoalan. Amin. Tapi kalau tidak mengakar, kata-kata itu hanya slogan-slogan palsu dan kosong saja. Sekarang saudara boleh mengatakan itu. Apapun pergumulan hidupku, aku akan hadapi bersama Yesus karena pemahaman ini. Pertanyaan saya, kapan saudara ditangkap Tuhan?
Atau Anda merasa datang ke gereja ini, Anda, saudaralah yang menemukan Tuhan. Itu berbahaya sekali. Kalau ada orang mengatakan, aku yang menemukan Tuhan, aku yang mencari Tuhan, kamu akan lebih tinggi sedikit dari Tuhan. Ini yang membuat kita menjadi lemah. Karena kenyataan hidup akan kita hadapi. Dan ketika saudara berdoa, Tuhan tolong saya, dan tidak ditolong, saudara akan kecewa dan berkata, gak ada Tuhan itu. Percuma Tuhan itu. Kalau datang kepada pendeta pun, pendeta nasihatnya hanya apa? Coba, kira-kira saudara kalau punya masalah datang ke pendeta, Pak pendeta masalahku gini. Kira-kira pendeta bilang apa? Kok sulit kali? Masalah uang lah, uang. Pak pendeta, ini tanggal 27, 28 deadline bayar judi online. Bayar utang apa? Pinjam online. Tolong Pak, kalau enggak ada bayarnya, besok saya diteror. Pak pendeta kira-kira apa? Buka rekeningnya. Nih, ternyata Pak pendeta pun tanggal 29 deadline-nya. Kalian 28. Pendeta 29. Kira-kira pendeta bilang apa? Iya. Mari dekatlah kemari. Hei kawan. Mari kita berdoa. Iya. Betul enggak? Mari sini. Saya doakan. Ditambah ayatnya. Doa orang benar sangat besar khasiatnya. Loh, iya kan? Maka ketika didoakan pendeta, betul tanggal 28 datang teteng. Tidak ada pertolongan. Tidak ada bantuan. Maka kita akan kecewa. Ketika kita harus dipenjara, dan saya pernah menangani ini. Jemaat di Surabaya, bukan jemaat saya ya. Tapi karena saya pernah melayani di sana, saya dianggap pendetanya. Utangnya bukan puluhan juta, M. Dia punya pabrik sepatu. Waduh, dia orang baik sekali. Karena apa? Setiap saya ada pelayanan ke Surabaya, orang ini mesti sudah mencegat saya di depan gereja itu. Pak pendeta, makan malam sama saya. Ini kerjaan pendeta. Ayo harus makan malam Pak. Aduh saya ini enggak ada alasan. Makan malam Pak, dekat aja kok. Waduh, dia selalu ngasih makan saya. Tiba-tiba datang, Pak Stephen, kiriman dari daerah-daerah dari provinsi lain, macet Pak. Saya enggak bisa bayar bank, ini saya harus bagaimana. Saya cuma satu nasihatnya, kamu masih percaya kepada Tuhan? Percaya Om. Saya tidak punya emas dan perak. Yang aku punya adalah Yesus Kristus. Ayo berdoa. Sungguh-sungguh dia berdoa. Orangnya polos-polos pengusaha ini. Berdoa. Saya doakan. Bapa di surga. Saya udah tahu kan. Saya udah lihat ini. Kali ini kayaknya orang ini akan diuji, tidak ada pertolongan. Kuatkan dan teguhkan hatinya. Kaget dia kan. Doanya kok gitu ya. Kenapa? Tuhan lunaskan utangku. Kan banyak doa-doa pendeta gitu kan. Yang datang ke sini punya utang, besok pulang tidak ada utang lagi. Berani kali dia. Aku doakan, Tuhan berikan dia hikmat dan kekuatan untuk melunasi utang-utangnya. Amin, amin Om, terima kasih Om. Saya dapat kabar bukan dari dia mungkin sudah terlalu lemah. Istrinya telepon saya, Om Stephen harus ke pengadilan. Waduh, dalam hatiku, Tuhan sudah ke pengadilan, udah gak ada solusi, saya harus kuatkan imannya. Teguhkan hatinya, udah di penjara Om. Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan ya selama di penjara. Iya Om, untungnya dia tetap tekun dan berharap kepada Tuhan. Dan sekarang sudah bebas, sudah lama bebasnya. Dan sekarang dia mulai lagi usahanya, sudah mulai lagi beli kendaraan dan sebagainya. Kita tidak akan pernah percaya kepada Tuhan kalau kita tidak punya titik temu.
Karena pertemuan kita dengan Yesus itulah yang menjadi kekuatan kita dalam mengiring Tuhan. Amin. Bolehkah saya berdoa kepada jemaat ini? Saya kurangi, berkatilah jemaat ini. Saya kurangi doa saya. Berkatilah jemaat ini, dikurangi. Tapi apa? Tuhan, pertemukanlah dirimu dengan jemaat ini. Paulus dipertemukan dengan Tuhan apa Pak? Matanya buta. Bagaimana kira-kira kalau pendeta berdoa, butakanlah mata mereka Tuhan, butakanlah. Bagaimana? Bagaimana kira-kira? Ya, kadangkala kita harus sakit dulu. Paulus harus menderita kebutaannya 3 hari. Baru nanti datang pendeta Ananias mendoakan dia lalu sembuh. Kadangkala harus begitu. Dan dia mengatakan pertemuan itu membuat aku tidak bisa melupakannya. Tetapi sebaliknya, aku ingin semakin mengenal Dia yang telah menyelamatkan aku. Kita baca Filipi pasal 4. Dia menutup tulisannya ini dengan kalimat penghiburan kepada jemaat yang perlu dihiburkan. Padahal Paulus yang perlu dihibur. Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama. Ajaib sekali tulisan ini, kalau kita tahu siapa yang menulisnya maka kita akan paham ayat ini. Loh kok bisa orang yang perlu dihibur malah menghibur. Filipi pasal 4 ayat 4, 1, 2, ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ya. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Oh puji Tuhan, bersukacitalah senantiasa, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi ketika pendeta menguatkan saudara, menghiburkan saudara, bukan dia tidak punya masalah. Rubah cara berpikir kita. Jangan dikira hamba Tuhan atau pendeta atau rohaniawan itu, mengapa mereka selalu sukacita, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, apa dia tidak punya masalah? Tidak boleh ngomong begitu. Dia juga punya masalah. Yang sekarang kita harus tanya adalah, apa yang membuat orang itu, mengapa dia bisa kuat, mengapa dia bisa tetap memuji Tuhan ketika ada masalah? Itu yang harus kita tanya. Amin. Sehingga saudara tidak salah ketika datang kepada pendeta atau rohaniawan, tidak salah waktu datangnya itu enggak salah. Kita semua manusia ini punya masalah, punya pergumulan yang berbeda-beda. Saya kasih tahu selalu istri saya, itu orang kaya begini. Ini. Saya bilang, sayang, gak boleh lihat begitu. Semua orang punya pergumulannya sendiri. Orang kaya itu kalau kita cek, daftar persoalannya banyak sekali. Karena di seluruh dunia ini, orang yang kaya itu, orang yang punya utang paling banyak. Dia bisa kaya itu kelihatannya karena berutang ke bank lalu diputar uangnya. Tapi ketika ada yang macet sedikit, macet di sini, habis di setengah mati. Jadi semua orang punya pergumulan, ingat baik-baik. Semua orang punya pergumulan. Yang perlu kita tanya, kalau ada orang hidup penuh sukacita, hidupnya penuh damai sejahtera, yang harus kita tanya adalah, apa yang membuat dia begitu? Apa yang membuat dia masih datang ke gereja? Apa yang membuat dia masih setia kepada Tuhan? Saya menemukan Paulus menuliskan kisahnya 34 tahun yang lalu. Inilah yang disebut dengan apa? The power of meditation. Inilah yang disebut dengan kekuatan dari sebuah perenungan. Bahasa Inggris meditasi ya. Bahasa Indonesia perenungan. Inilah sebuah kekuatan dari perenungan akan hidup. Perhatikan jemaat, konsentrasi saya ambil waktu. Ini penting sekali. Ketika kita ambil waktu yang disengaja untuk merenungkan hidup kita, yang direnungkan bukan masalahnya ya, renungkan Tuhan. Bayangkan saudara, Paulus di penjara ini, yang dia tangisi bukan dirinya. Coba lihat. Yang dia renungkan adalah peristiwa 34 tahun yang lalu.
Ini kekuatan saudara. Ketika engkau punya masalah pernikahanmu jalan 10 tahun, 15 tahun. Jangan renungkan masalahnya yang kemarin. Waktu suamimu atau istrimu bohong sama kamu. Jangan. Makin hancur hidupmu. Renungkan yang mana? Pertama kali dia bilang, I love you. Amin saudara. Iya, kenangan di bawah pohon bambu itu yang penting. Loh, halo saudara? Iya enggak sih? Anak-anak muda ketika engkau dimarahi papamu, jangan yang kamu lihat matanya yang merah itu. Coba ambil waktu sebentar masuk kamar, renungkan. Lihat foto ketika papamu menggendong kamu. Berarti dia marah tadi itu bukan karena enggak cinta. Wong dulu dia cinta kok. Ada apa? Koreksi dirimu. Amin. Iya. Kalau yang kamu renungkan sekarang pasanganmu begitu kasar, maka kamu akan lemah. Tapi coba renungkan yang dulu. Dia waktu hujan dan badai dan damkar pemadam kebakaran tidak datang, dia datang. Berarti dia cinta sekali sama saya. Kenapa dia marah sekali? Oh, ada sesuatu. Nah gitu ya, ada sesuatu. Jangan-jangan suamiku ini tadi begini dan begitu. Gitu yang benar. Rasul Paulus ketika dia di penjara, dia tidak bilang begini, kampret Tuhan ini. Aku sudah melayani, tenggelam, karam kapal 2 kali, disesah 40 kali 2 kali, kurang 1. Ditangkap, sering berpuasa terpaksa, tidak makan, tidak minum, telanjang beberapa kali. Enggak itu yang dia ingat, enggak. Dia beritahu nanti itu kepada jemaat yang lain untuk apa? Mengingatkan mereka, jangan cengeng kamu, aku lebih berat persoalanku. Yang dia renungkan di penjara bukan itu. Ini gimana sih Tuhan ini? Katanya Tuhan itu hebat, dahsyat, berjalan di atas air. Ini aku dibebaskan aja nggak bisa. Jangan gitu. Ingatlah kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan. Renungkanlah segala hal yang baik yang sudah pernah Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Mengapa? Ketika engkau menemukan perenungan itu, maka engkau akan menemukan kalimat ini. Dia tetap setia, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Maka ketika engkau bermasalah sekarang ini, bukan dia tidak setia. Dia ingin menambahkan sesuatu kepada engkau. Amin. Inilah yang disebut dengan kekuatan dari sebuah perenungan hidup. Saya berdoa dan sekarang saya meminta, dengarkan kalimat saya baik-baik. Ambillah, perbanyaklah waktumu untuk meditasi. Perbanyaklah waktumu untuk merenungkan hidup ini. Amin. Anak-anak muda, kamu akan jadi anak muda yang bijaksana. Saya bacakan sebuah syair dari seorang penyair non-Kristen. Dia bilang begini, jangan merasa putus asa jika perjalananmu lambat. Keheningan hari ini membangkitkan esok hari. Apa yang sedang dia katakan? Berhenti sejenak, hening sejenak, renungkan sejenak, maka akan membangkitkan semangatmu esok hari. Itu filsuf dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu orang yang tidak memahami firman Tuhan tapi bisa mengatakan itu. Apalagi kalau yang kita renungkan adalah kebaikan Tuhan. Kalau bisa pemain musik bisa multimedia, bisa tolong carikan di YouTube. Silent with God today. Musik Silent with God. Tenang dengan Tuhan hari ini. Coba dicari. Coba diputarkan. Atau lagu-lagu instrumen rohani. Perlu ketenangan sejenak. Amin. Rehat. Yesus paling suka itu. Ketika dia sibuk dalam pelayanannya, dia bilang kepada murid-muridnya, ayo kita berhenti sejenak. Ayo kita beristirahat sejenak. Dan tempat yang paling dia suka adalah 2 tempat ini. Tepi Danau Galilea dan Taman Getsemani. Ini tempat yang baik. Kalau di pinggir air kita, di pinggir danau, suara air, suara alam akan kita dengar.
Ini saya tidak sedang mengajarkan yoga ya, enggak. Ini Alkitab. Kalau kita berada di taman, kita akan dengar suara burung. Kita akan dengarkan suara alam. Sehingga ketika Yesus akan disalib, darah keringatnya sudah seperti darah sekalipun, dia bisa tenang di taman Getsemani. Ini yang disebut dengan kekuatan dari sebuah perenungan. Ibu-ibu dari pagi, siang sampai malam gak pernah habis kerjaan. Betul ibu-ibu? Belum lagi kamu kerja keluar. Begitu pulang ke rumah, hancur lagi yang sudah kamu rapikan. Apalagi kalau ada anak kecil. Kamu akan lelah sekali fisikmu. Jiwamu akan lelah sekali. Begitu sampai di rumah ngerjakan itu semuanya, marah-marah, hatimu, psikologimu terganggu. Begitu sampai di tempat tidur, kamu buka HP lagi, lihat drama Korea, bercerai lagi. Dijambak lagi suaminya. Maka kamu akan tidur mukanya mimpi-mimpi, dijambak suami, dijambak istri. Maka kamu bangun, tubuhnya lelah lagi. Dapat lagi pekerjaan, rutinitas gitu-gitu lagi. Lihat di dapur, piring anak-anak gak dicuci. Gelas dilempar begitu saja. Lihat lagi popok anaknya. Dilihat suaminya di sana di luar, angkat-angkat kaki. Stres. Coba. Kita juga para laki-laki, para suami. Para suami adalah manusia yang paling cerdas dan paling rapi, tidak pernah menceritakan persoalan di luar kepada istrinya. Kamu suami yang baik. Jangan bawa-bawa masalah kita ke rumah ya. Suami-suami, laki-laki, calon suami-suami. Biar kita makan aja itu. Kita makan sendiri dengan Tuhan. Kita lihat pasangan kita, apakah dia mampu menerimanya. Kalau enggak mampu enggak usah bawa sama Tuhan aja. Tapi ingat laki-laki, kalau masalahmu numpuk terus, karena orang rumah tidak tahu pergumulanmu di luar menghadapi bahaya untuk mencari nafkah. Begitu sampai di rumah, datang lagi harimau, datang lagi singa, datang lagi persoalan, anak-anak minta jajan. Ketika minta marah-marah lagi, masa gitu aja gak bisa? Bapakmu. Saudara perhatikan baik-baik. Dan itu persoalan akan terus 24 jam. Pagi koko ayam datang lagi, masalah yang sama. Hidupmu akan habis tanpa arti. Hidupmu akan habis dan semakin lemah. Kamu tidak akan pernah menggenapi firman Tuhan yang mengatakan, dia seperti burung raja wali, berjalan tidak lelah, berlari tidak pernah jatuh. Itu harus benar terjadi dalam diri kita. Persoalan akan semakin banyak, tapi kalau kita meditasi, perenungan kita semakin kuat dan semakin banyak, itu firman Allah akan jadi dalam hidupmu. Jangankan menangani masalah di rumah tanggamu, masalah orang lain pun kamu bisa akan tangani. Paulus, masalah di jemaat Filipi yang begitu banyak, dia tulis suratnya, dia katakan, no way, bersukacitalah, rejoice in the Lord. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Persoalannya, kamu pernah enggak ambil perenungan? Waktu berenung dengan Tuhan. Cari di handphonemu, putar lagu seperti ini. Tenang bersama Tuhan, 1 jam. Instrumen lagu rohani, 1 jam. Ada kok, ketik aja, tanpa iklan. Ya, karena kan kita sudah merenung gitu, tiba-tiba handphone kita karena gratisan YouTube-nya, tiba-tiba Shopee. Belanja stres lagi. Tadi sudah setengah jam udah enak, ini datang lagi Shopee. Cari yang tanpa iklan. Ya, kalau kamu terganggu dengan mata, tutup matanya. Semua tutup mata. Ya, tutup matanya. Kalau kamu terganggu dengan keadaan, cari tempat yang baik. Kalau Pak Pendeta di mana, Pak? Saya sering ke hutan. Loh iya, sungguh saya kasih tahu cuma. Karena saya anggota Perbakin, olahraga saya berburu, saya selalu ke hutan Sedati itu.
Di tambak itu ada air. Wih, saya lihat sunset matahari. Saya dengarkan suara burung, suara biawak. Enak sekali. Sungguhan saudara. Saudara apa hobinya? Tenang. Sibuk Pak di pekerjaan, ke toilet lah pergi. Di mana, di perusahaan di mana kamu kerja, pergi ke toilet sebentar. Di kamar mandi, berenung. Kamu akan dapat kekuatan yang baru. Sambil ingat sedikit-sedikit khotbah hari Minggu, sambil ingat sedikit-sedikit khotbah di hari Selasa, sambil ingat sedikit-sedikit ayat-ayat firman Tuhan. Apa saja yang pernah kamu tahu 30 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Saudara tahu, kekuatan dari sebuah perenungan Rasul Paulus menghasilkan bukan hanya dia yang kuat, tapi dia keluar dari penjaranya, dia tulis surat-surat yang menguatkan kepada jemaat-jemaat. Ini yang menjadi doaku saudara, supaya saya dengan istri di sisa umur hidup kami ini bukan hanya sibuk mengurusi pergumulan kami, tetapi bisa juga seperti berkhotbah seperti ini, saya bisa menguatkan jemaat lewat firman-Nya. Kalau saya diberi kesempatan memainkan musik, saya memainkan musik itu dengan mencurahkan seluruh hidup saya dalam permainan musik itu sampai ke telinga jemaat, dan jemaat diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau hatimu gelisah, saya senang tadi khotbah saya ini belum saya ceritakan ke istri saya. Tadi ada pemain musik yang telat datang. Akhirnya salah apa namanya? Salah tingkah sendiri. Akhirnya kacau, bunyi kerok. Terus apa, keringat dingin, istri saya datang, saya perhatikan, datang dia bilang, tenangkan dulu dirimu. Saya belum ngomong ini loh, mengenai the power of meditation. Tenangkan dirimu, Mas. Tarik nafas, berdoa, Tuhan mengampuni salahmu karena udah datang telat. Nggak ada tadi itu ya, itu saya tambah ya barusan. Tenang dan melayanilah dengan baik. Dibilang istri saya. Lalu dia tarik nafas, baru agak tenang. Lumayanlah permainannya tadi. Amin saudara. Ayo ya, mengakhiri bulan Paskah ini, tambahkan satu kegiatan dalam hidupmu. Meditasi, perenungan. Pagi-pagi bangun pagi, jangan langsung lompat dari kamar tidur, dari tempat tidur, jangan. Merenung dulu. Pekerjaanmu itu tidak akan terkendala dengan 5 menitmu, dengan 10 menitmu itu. Tenang. Bangun begitu, jangan langsung ke kamar, ibu-ibu langsung ke dapur, jangan. Merenung dulu. Mungkin tidak sempat putar musik seperti ini, ya sudah datang, tarik nafas. Bapak selamat pagi, terima kasih buat anugerahmu hari ini. Berikan kekuatan aku menjalani hari ini bersama Tuhan. Amin. Ada waktu kosong siang-siang, putar lagu ini, ambil waktu merenung. Merenung tenang, jangan diganggu oleh siapapun. Kalau ada pasanganmu di sebelahmu, kasih tahu, aku sedang meditasi, beri aku waktu untuk diriku dengan Tuhan. 10 menit, 15 menit, sangat bagus kalau bisa 1 jam seperti Yesus sering lakukan di Taman Getsemani. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita nyanyikan lagu yang pertama tadi. Kita mau datang kepada Tuhan, kita tundukkan kepala. Haleluya. Kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, untuk kasih karunia dan anugerah-Mu bagi kami. Seperti Rasul Paulus mengingat 34 tahun yang lalu, Engkau telah menangkap hidupnya. Dan itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Kami berterima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Engkaulah kekuatan kami. Keinginan kami mengenal-Mu Yesus Tuhan. Keinginan kami ingin mengenal Engkau lebih jauh ya Allah. Terima kasih untuk anugerah. Arahkan hati kami padamu,
arahkan jiwa pikiran kami pada Kristus, memandangmu Tuhan, Engkaulah kekuatan. Oh, ku pandang kemuliaan-Mu ya Tuhan, besar Maha-Mu, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu. Amin. Taklukkan hidup kami di hadapan. Taklukkan seluruh hidup. Katakan jemaat Tuhan, nikmati kebersamaan-Mu dengan Tuhan. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Oh, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada Satu pun yang luput dari karya kasih. Mulia Yesus Tuhan, bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Katakan jemaat, nikmati kebersamaan-Mu dengan Tuhan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku, Selamatkan jiwaku. Yesus Tuhan. Kami tenang bersama-Mu Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu. Oh amin. Ambil waktu, tenanglah bersama Tuhan. Tenangkanlah badai dalam hidupmu oleh kuasa Yesus. Pemilik hidup, Haleluya. Yesus Yesus Tuhan. Tuhan. Yesus Tuhan. Sujud Haleluya. di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Katakan jemaat, dalam tangan-Mu Mu penebus, Yesus
kita berdiri bersama-sama. Mari kita berdiri menyembah Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, kami berasa-Mu, anugerah karya-Mu. Maka jiwaku memuja-Mu Tuhan. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Raja, Raja, surga kuasa, haleluya, anugerah karya-Mu. Maka jiwaku memuja-muja, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Berkah sempurna kuasa-Mu, anugerah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Lagi Yesus Kristus Tuhan. Ambil waktu datang di hadapan Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Tuhan. Tenang bersama-Mu Tuhan, jiwa kami tenang bersama-Mu Tuhan. Oh, jiwa kami memuja-muja-Mu Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan ambil waktu sembah Dia. Kami memuja-muja-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan, kami agungkan Engkau, kami tinggikan nama-Mu. Yesus Tuhan. Haleluya. Jiwa kami tenang bersama-Mu, jiwa kami tenang bersama-Mu. Kami milik-Mu Tuhan, kami milik-Mu, kami agungkan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Kekuatan dari ketenangan-Mu bersama dengan Allah. Tenanglah aku ini, badai akan berhenti. Tenanglah ini aku, dalam ketenanganlah engkau baru bisa menemukan kekuatan dari Yesus-Mu itu. Kalau engkau gerasak gerusuk, engkau hanya akan menemukan dirimu yang cemas, orang lain yang menjengkelkan. Tenanglah sejenak. Ini aku, kata Yesus. Badai akan berhenti, kekuatan akan engkau peroleh. Engkau akan melangkah laksana Raja Wali, terbang tinggi menghadapi badai, berjalan tak akan lelah, berlari akan semakin kuat. Engkau akan diberikan kekuatan dari hari ke hari, semakin kuat, semakin tangguh, semakin cakap menghadapi segala pergumulan hidup. Terima kasih Tuhan,
Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami bersyukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk semua. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita akan memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan kita, persembahan yang kedua untuk kas gereja kita. Sekali lagi mari kita berdoa, kita tundukkan kepala. Allah kami yang hidup, yang bertata dalam kerajaan surga, dan tentunya kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab rahmat-Mu dan anugerah-Mu bagi kami melalui firman-Mu, bahwa kesenangan satu-satunya adalah mengenal Engkau, Sang Juru Selamat kami, mengenal Yesus Kristus, penebus jiwa kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, dan sebagai ucapan syukur kami mengembalikan milik-Mu, kami memberikan persembahan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan atas persembahan kami ini, dan boleh dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terpujilah Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Pada petugas persembahan kami persilakan sambil kita memuji Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Puji Tuhan, terima kasih sedang firman Tuhan untuk setiap persembahan kita. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh Ibu Gembala. Pengumuman untuk kita sepanjang minggu ini. Hari Selasa tidak ada ibadah doa di gereja kita ini ya. Ibadah doa di rumah masing-masing. Dan pada sore harinya bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu ikut KKR untuk acara Mubes Musyawarah Gereja Sinode GPT di Hotel Windham jam 6 sore silakan datang. Jadi Bapak Ibu yang ingin bergabung karena ada acara di sana, ada KKR dibuka untuk seluruh sidang jemaat, terbuka untuk umum. Silakan datang di Hotel Windham jam 6 sore ya. Kemudian hari Sabtu ada ibadah youth, nanti akan dikoordinasi oleh youth pastor. Kemudian kita akan bertemu kembali pada hari Minggu mendatang
di tempat ini jam 8 pagi ibadah umum dan jam 10 ibadah sekolah minggu. Oh ya, satu lagi pada tanggal 1 juga ada ibadah umum juga untuk mubes kita, untuk sinode kita, KKR juga. Itu dengan terpilihnya pengurus-pengurus baru akan ada ibadah juga dan pentabisan pendeta muda, PDP ke pendeta muda, dari pendeta muda ke pendeta ya. Silakan Bapak Ibu Saudara yang mau datang dengan mengurus transportasi masing-masing ya. Jam 6 sore semua dilakukan pada jam yang sama. Tetap doakan supaya acara bisa berlangsung dengan baik. Kalau kami sendiri nanti sore ini atau kami akan segera ke Surabaya karena sudah mulai rapat dan nanti malam sampai seterusnya. Doakan karena ini pemilihan umum, doakan supaya Tuhan memilih pengurus-pengurus, ketua umum yang mengasihi jiwa-jiwa, yang merindukan perkembangan yang baik ya. Jadi bukan ada motivasi untuk diri sendiri, tapi untuk memuliakan Tuhan. Karena tidak mudah sebenarnya memimpin sebuah sinode, bahkan seorang pengurus pun tidak mudah. Banyak sekali tantangan, bahkan cenderung akan dibenci oleh orang-orang lain kalau berada menegakkan sebuah kebenaran ya. Doakan bisa berlangsung dengan baik, bahkan tidak jauhkan dari orang-orang jahat ya. Mungkin ada aja orang jahat yang ingin mengganggu bahkan merusuh di tempat itu. Pastinya ada itu. Doakan supaya bisa berlangsung dengan baik dan kita akan bertemu kembali minggu depan di tempat ini. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Untuk jumlah persembahan yang sudah kita setor ke sinode mungkin akan saya sampaikan minggu depan. Jika Bapak Ibu Saudara masih ada digerakkan Tuhan, silakan setor ke bendahara. Persembahan untuk sinode kita akan kita kumpulkan dan akan diumumkan pada hari terakhir kalau nggak salah. Dari setiap gereja akan diumumkan berapa persembahan untuk acara tersebut. Terima kasih. Ya, jadi menegaskan ulang ya, Selasa ibadah doa dipindah ke Hotel Windham di Basuki Rahmat di Surabaya ya. Lalu tanggal 1 Mei-nya itu juga ada KKR. Saya berharap sih supaya jemaat ada yang datang lah, supaya tahu oh sinode kami itu kayak gini tah. Oh, rupanya sinode kami bisa pakai hotel bintang 5 gitu. Minimal gitu. Minimal tahu siapa, oh ini tah jemaat dari GPT yang lain, oh gini tah orangnya. Nah, gitu ya. Pendeta-pendeta ngumpul semua di sana dari Papua, dari Manado, dari semua seluruh Indonesia ngumpul di sana ya. Oke, puji Tuhan. Tapi kalau datang di sana saya tidak nyapa, mohon maklum lah ya, karena saya petugas ya jaga-jaga orang di sana supaya tenang gitu. Jadi kalau pas ketemu Bapak gitu Pak Stephen ya disapa aja, siapa tahu saya enggak perhatikan, nanti pulang dari sana bukan KKR malah tersandung sama gembalanya. Aku udah datang enggak disapa katanya. Akan jadi masalah gitu ya. Oke, puji Tuhan ya. Jadi ini undangan umum, datang saja nanti ke sana. Dari mana kalau ada penerima tamu bilang ada GPT Healing Insight Sidoarjo, pasti mereka enggak tahu. Karena bahasa Inggris gitu ya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu yang sudah menolong kami dalam ibadah raya pada minggu terakhir di bulan Paskah April ini. Kami berterima kasih atas karunia-Mu yang membekali kami dengan firman-Mu dan perenungan kami lewat pujian penyembahan yang sudah dipimpin oleh tim PAW kami. Kami bersyukur dan berdoa untuk anak-anak muda ini, pemakaian Tuhan lebih lanjut atas hidup mereka. Kami telah diberkati karena mereka telah membawa kami bisa menyembah Tuhan dan memuji-muji Tuhan lewat suara, lewat permainan musik mereka, multimedia, semua pelayan Tuhan, penerima tamu, kolektan yang mempersiapkan gedung gereja ini, yang mempersiapkan banyak hal di luar sana. Kalau ada yang harus dinikmati dalam konsumsi para pelayan juga, Engkau memberkati semua yang ambil bagian, yang mendoakan pelayanan ini. Kami berterima kasih untuk orang-orang yang sudah Tuhan pakai. Terpujilah Tuhan, kami doakan mubes yang kami doakan sejak 6 bulan yang lalu. Pada hari ini hamba-Mu bersama keluarga akan berangkat ke Surabaya untuk mengikuti rapat perdana nanti sore malam. Kiranya Tuhan berkemurahan, serangkaian acara, bahkan besok pleno dan juga acara mubes
acara pemilihan ketua umum, dan juga laporan-laporan lainnya. Anggota-anggota yang sedang berdatangan hari ini dari seluruh penjuru Indonesia, Tuhan kiranya memberkati acara ini. Tuhan tolonglah acara ini. Kami tidak mungkin sia-sia berdoa berbulan-bulan ya Allah. Kami percaya Engkau telah mendengar doa dari jemaat yang sederhana di Sidoarjo ini. Engkau mendengar kami dan kami bersyukur. Hari ini kami ingin berdoa lagi secara berjemaah. Tuhan tetapkan dan tentukanlah seorang ketua umum yang mencintai jiwa-jiwa Tuhan. Kami berdoa seorang ketua umum yang ingin meningkatkan pelayanan GPT di Indonesia ini. Mengembangkan pelayanan di kota-kota, di desa-desa, di lembah, di bukit, dimanapun berada. Sehingga kepemimpinan ketua umum yang baru fokus untuk mendirikan gereja, fokus untuk melayani jiwa-jiwa. Tuhan tolonglah, ampuni kalau ada motivasi-motivasi yang salah. Kami percaya kepada Engkau ya Allah yang hidup. Kami akan menantikan pilihan dari Tuhan, berarti itulah yang terbaik. Terima kasih untuk anugerah-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong panitia, steering komite, dan juga panitia lokal yang sedang mempersiapkan segala sesuatu. Berilah mereka kesehatan dan kekuatan ya Allah. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pelayanan kami, jemaat-Mu yang mencari nafkah, jemaat-Mu yang sedang mencari pekerjaan, jemaat-Mu yang mencari pasangan hidupnya, jemaat-Mu yang sedang menimba ilmu, jemaat yang sedang menantikan pertolongan atas pergumulan. Allah yang hidup, kepadamu ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup umat-Mu ini. Engkau mengasihi umat ini, berikan dan ingatkan mereka hari-hari mereka untuk diisi dengan perenungan-perenungan yang baik, agar mereka diberi kekuatan oleh kebaikan Tuhan, oleh kehadiran-Mu di dalam setiap perenungan mereka. Terima kasih Engkau mendengar doa kami, berkati bangsa dan negara kami Tuhan, dalam persiapan-persiapan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa. Bapak Presiden, Wakil Menteri, seluruh pemerintah dari pusat hingga daerah. Tuhan juga menolong saudara-saudara kami Katolik yang sedang berkabung atas wafatnya Paus Fransiskus di kota Roma, Italia, dan sudah dimakamkan pada hari Sabtu yang lalu. Berikanlah penghiburan kepada seluruh umat Tuhan, saudara tubuh Kristus kami di seluruh muka bumi ini. Dan apabila masuk konklav pemilihan paus yang baru, kami berdoa terpilihlah paus yang mencintai Tuhan, ajaran yang mendasar dari kekristenan, yang membenci dosa-dosa. Kiranya Tuhan tetapkan seorang paus yang sungguh-sungguh menegakkan kebenaran firman Tuhan atas bumi ini. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengarkan doa kami, dan kami akan kembali dari tempat ini. Sebelumnya kami akan belajar dan belajar lagi berdoa seperti yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Mari kita berdiri bersama-sama. Kami akan berdoa seperti yang Engkau ajarkan berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah sejahtera dari Allah pencipta langit dan bumi, di dalam kasih karunia dan keselamatan, di dalam Putra Allah yang tunggal firman yang menjadi manusia, di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, Allah yang hidup, Dialah yang memberkati engkau sekalian, menyertai engkau di sepanjang jalan hidupmu hari ini. Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah bersama dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.